Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya, Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, yang saat ini melayani sebagai pendeta universitas di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Izinkan saya terlebih dahulu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama-Mu yang kudus, yang kami dalam kesempatan ini melalui media online, media sosial, dapat bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Berkati program Sapaan Gembala, agar kami senantiasa dibimbing oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu di dalam penyertaan Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dua ayat dari Injil Yohanes, pasal 10 ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Tuhan Yesus berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, menurut pendapat Bapak Ibu Saudara, pernyataan mana yang tepat? Jadi ada dua pernyataan. Yang pertama adalah Yesus wafat karena ia disalibkan. Ataukah yang kedua, Yesus wafat di kayu salib karena ia menyerahkan nyawanya. Saya ulangi Bapak Ibu, yang pertama statementnya adalah Yesus wafat karena ia disalibkan, dan yang kedua, Yesus wafat di atas kayu salib karena ia menyerahkan nyawanya. Nah saudara-saudara, dua statement ini seringkali kabur ya, padahal mempunyai esensi yang sangat berbeda. Kalau yang pertama, Yesus wafat karena disalibkan, berarti Yesus ini wafat karena penyebabnya ia disalib. Jadi salib kematian, eksekusi salib itu sebagai penyebab kematiannya. Tetapi yang kedua tidak. Yesus wafat di kayu salib. Jadi kayu salib sebagai keterangan tempat dia wafat. Tetapi alasannya bukan karena salib, tetapi karena ia menyerahkan nyawanya. Nah saudara-saudara, dua konsep atau dua statement ini sangat berbeda sekali. Perbedaannya di mana? Kalau Yesus wafat karena disalibkan, maka Yesus ini meninggal karena luka-luka dan penganiayaan yang dialami. Dalam yang pertama ini Yesus sebagai korban. Yesus menjadi victim. Tetapi yang kedua adalah Yesus wafat di atas kayu salib karena ia menyerahkan nyawanya. Jadi salib ini sebagai keterangan tempat, tetapi alasannya karena ia menyerahkan nyawanya. Nah, dalam hal yang kedua ini, Yesus sebagai pelaku atau pribadi yang melakukan pemberian diri, bersedia berkorban, sacrifice. Nah, di sini ada dua aspek antara victim dan sacrifice. Nah, saudara-saudara, Injil yang kita baca, Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18, tadi menyatakan bahwa Yesus memberikan nyawaku. Dia memberikan nyawanya. Ayat 18,
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus bukan sebagai victim, bukan sebagai korban. Bukan statement Yesus wafat karena ia disalibkan, tidak. Tetapi Yesus wafat di atas kayu salib karena ia memberikan nyawanya. Ia sacrifice. Nah, saudara-saudara, dan ini poin penting dalam membangun iman kita. Kalau kita membangun iman kita Yesus menjadi korban, maka kita tahu korban itu tidak pernah powerful. Korban itu membutuhkan pertolongan. Kalau saudara menjadi korban perampokan, korban pencurian, korban pelecehan, atau korban apapun, bahkan korban pembunuhan, saudara dalam posisi yang lemah. Saudara membutuhkan orang yang menolong saudara. Kalau itu terjadi pada diri Yesus, Yesus bukan juru selamat. Nah, karena itu di dalam konsep ini penting sekali untuk menegaskan Yesus bukan korban, tetapi dia wafat di atas kayu salib karena ia memberikan nyawanya, ia sacrifice. Maka saudara-saudara, yang dapat kita lihat di dalam konteks ini itu konsisten sekali ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 ketika dia menjelang wafat, ya. Menjelang wafat, dia mengatakan sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Nah, saudara-saudara, maka dapat saya sebut spiritualitas kita sebagai orang Kristen melihat Yesus itu sebagai spiritualitas sacrifice. Atau boleh juga disebut sebagai suatu teologi sacrifice. Teologi pemberian diri, teologi pengorbanan diri. Dan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita, kita tidak menempatkan diri sebagai korban, play victim. Tapi kita benar-benar sebagai orang yang percaya kepada Kristus, memerankan diri dengan ketulusan, kerelaan hati kita karena kasih kita, iman kita, kita memberikan hidup kita, kita berkorban bagi orang lain. Saudara-saudara, maka poin ini sangat penting dalam menyikapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Kita melihat ada banyak masyarakat dalam kondisi yang sulit, dia play victim. Dia seakan-akan meminta belas kasihan orang lain. Iman Kristen bukan iman yang cengeng, tapi iman yang sungguh-sungguh kokoh beriman di dalam Kristus, sehingga di dalam iman itu ia bersedia berkorban. Dan berkorban itu berarti harus lahir dari apa? Dari hati yang mengasihi, hati yang melimpah dengan anugerah Tuhan. Maka saudara-saudara, mari kita hidup menghayati peran kita bukan sebagai korban, sebagai victim, tapi kita seperti Kristus, hidup dan bertindak sebagai orang yang mengasihi Allah dan sesama, mengasihi gereja Tuhan, yang bersedia berkorban diri. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami telah belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Berikan kepada kami satu inspirasi yang memperkaya spiritualitas kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang rapuh, sehingga kami mudah menempatkan diri sebagai korban. Tapi kami ingin melakukan segala sesuatu karena kasih yang melimpah yang Tuhan anugerahkan di dalam karya Kristus dan pembaharuan Roh Kudus. Jadikanlah kami pribadi yang hidup seperti Kristus, imitasio Christi. Tuhan,
teguhkan kami oleh firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati setiap saudara.